Kita sudah ada kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ada kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya kita tidak tahu isi kontraknya. Usia kita kontrak dengan Allah berapa tahun kita nggak tahu. Jangankan kita, para nabi itu tidak mengetahui atas ajal, batas usia yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya, apalagi kita. Walaupun kadang ada cerita si fulan ketika akan meninggal dunia memberikan wasiat bahwa dia akan meninggal dunia pada hari ini ya, itu barangkali sebuah kebetulan aja kalau terjadinya memang seperti yang diucapkan. Tapi yang jelas itu semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 yang Allah tetapkan. Dan itu dengan Allah mengirimkan malaikat ke rahim wanita. Apakah hanya wanita muslim saja? Tidak. Di sini tidak disebutkan bahwa malaikat yang diutus hanya kepada ibu-ibu muslimah. Tidak. Semuanya makhluk Allah yang mengandung, yang bernama manusia, semuanya Allah mengutus malaikat ke dalam rahim ibu, dan malaikat mempertanyakan tentang 4 perkara itu, kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah malaikat itu terus kemudian bertempat di situ berlama-lama? Dalam keterangan yang ada tidak. Kemudian berkembanglah, kemudian kita lahir. Nah, ketika kita lahir, kemudian kita tumbuh dewasa, Allah mengutus lagi malaikat. Diterangkan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Setiap manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya pergi. Setiap lahu bagi setiap manusia, mu'aqibatun silih berganti, disebut adalah malaikat min baini yadayhi wa min khalfihi, dari arah depannya dan dari arah belakangnya. Yahfadunahu min amrillah, mereka menjaga orang itu atas perintah Allah. Saat ini kita juga dikawal oleh malaikat berdasarkan ayat ini, lahu muaqibatun. Muaqibatun itu silih berganti. Jadi setiap manusia, jadi bukan muslim saja, setiap manusia Allah kirim malaikat yang silih berganti min baini yadihi wa min khalfihi, dari arah depannya dan dari arah belakangnya. Yahfadunahu min amrillah, mereka menjaga orang itu atas perintah Allah. Jadi kita ini dikawal oleh malaikat. Yang mengawal silih berganti, muaqibatun, malaikat yang silih berganti. Jadi berganti-ganti. Bukan berarti kesel, tidak. Yang jelas mungkin dalam jangka sekian hari dia melapor kepada Allah, Allah mengutus lagi, berganti dan berganti. Dalam ayat di atas Allah menyebutkan bahwa malaikat disebutkan dengan muaqibat, yang artinya silih berganti. Ini berarti tidak hanya satu, banyak malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengawal pada setiap manusia, baik yang muslim maupun yang tidak muslim. Karena tugas malaikat itu mencakup untuk seluruh manusia. Kemudian bagaimana mereka cara bekerjanya? Hal itu oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dijelaskan, malaikat-malaikat yang ditugasi Allah untuk mengawal kita, ya ta'aqabuna fikum malaikatun billail wa malaikatun bin nahar. Rupanya malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaga, untuk mengawal kita itu shiftnya, pergantiannya billail wa malaikatun bin nahar, di waktu malam dan di waktu siang.
Jadi double shift lah. Ketika datang malam mungkin sore hari berganti. Pergantian ini khusus untuk kaum muslimin. Wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil ashr. Malaikat-malaikat yang silih berganti menjaga kita, mereka senantiasa berkumpul yajtami'una fi sholatil ashr pada waktu sholat asar wa sholati subuh fajar, sholat subuh. Jadi pergantiannya double shiftnya itu di situ, di waktu asar dan di waktu subuh. Sumaya arujul ladina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi. Jadi malaikat-malaikat yang menginap, malaikat-malaikat yang menyertai kita di waktu malam, di waktu paginya di ba'da subuh mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menanyakan kepada setiap malaikat, padahal Allah Maha mengetahui. Apa yang ditanyakan oleh Allah? Allah menanyakan, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku. Fayaquluna taraknahum wa hum yusallun. Malaikat itu menjawab, taraknahum wa hum yusallun, aku meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Artinya bagaimana? Malaikat-malaikat yang diutus walaupun tidak pandang bulu apa agamanya, apa sukunya, apa jenis kelaminnya, tapi malaikat itu punya pangkalannya di tempat-tempat sholat. Dan setelah sholat subuh dan sholat asar, malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditanyakan oleh Allah, bagaimana hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Taraknahum wa hum yusallun, aku meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Berarti yang dilaporkan oleh malaikat adalah mereka-mereka yang tidak meninggalkan sholatnya pada waktu-waktu tersebut. Wa atainahum wa hum yusallun, dan aku datang kepada mereka pun dalam keadaan lagi sholat. Boleh jadi malaikat yang diutus oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang muslim, yang taat kepada Allah, boleh jadi malaikatnya malaikat khusus. Tadi sudah diterangkan, ya ta'aqqabuna bil-lail wan nahar. Mereka silih berganti di waktu siang dan di waktu malam. Pergantiannya disebutkan di sini ternyata adalah di waktu subuh dan di waktu asar. Kenapa bisa disebutkan bahwa malaikat itu yang diutus kepada orang muslim itu khusus? Karena ternyata mereka berkumpul di tempat-tempat sholat, yang di tempat itu dilakukan sholat asar dan sholat subuh. Ketika ditanya oleh Allah pun dikaitkan dengan tempat itu. Bagaimana hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Taraknahum wa hum yusallun, aku meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, ketika aku mendatangi mereka pun mereka dalam keadaan sholat. Ada indikasi bahwa malaikat yang diutus kepada hamba-hamba Allah yang rajin beribadah kepada Allah adalah menggunakan malaikat khusus, bukan malaikat pada umumnya. Karena redaksinya jelas sekali. Jawaban ketika ditanya oleh Allah, mereka melaporkan bahwa hamba-hambamu ketika aku tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Ada lagi Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan, lila abdi malaikatan, bagi seorang hamba
itu ada malaikat ya ta'aqqabuna alaih yang silih berganti menjaga kepadanya. Harasa bilail, mereka menjaga di waktu malam, wa harasa binahar, mereka menjaga di waktu siang. Yahfadunahu minal aswa wal hadasat, mereka menjaga setiap kejahatan wal hadasat dan kecelakaan. Kama yata'aqqabu malaikatun akharun, seperti malaikat yang menjaga amal manusia lihibdil a'mal min khairin aw syarrin, amal yang buruk dan amal yang baik. Khusus orang-orang yang beramal baik dan beramal buruk, malaikat yang khusus menjaga hamba-hamba Allah tidak disebutkan di sini. Orang muslim saja tidak, tetapi hamba-hamba Allah. Allah mengutus malaikat yang ditugasi Allah untuk menjaga orang itu dan mencatatnya tentang amal-amal kebaikan dan amal-amal buruk orang tersebut. Di mana mereka berada? Faisnani anil yamin. Keduanya anil yamin, di sebelah kanan, wan simal, dan dari sebelah kiri. Jadi kanan kiri kita diapit oleh malaikat. Yaktubanil a'mal, mereka keduanya mencatat amal atau perbuatan kita. Sahibul yamin yaktubul hasanat, malaikat yang di sebelah kanan kita mencatat kebaikan. Wa sahibus shimal yaktubus sayyi'at, dan malaikat yang ada di sebelah kiri kita, mereka mencatat amal-amal keburukan kita. Wa malakani akharani yahfadunahu wa yahrisunahu. Wahidun min waraihi, ada lagi dua malaikat yang menjaga, bukan menulisnya. Satu min waraihi, dari arah belakang, wa akharun min qidamihi, yang lain dari arah depannya. Wa huwa bena arba'ati amlakin bin nahar, mereka itu berada di antara 4 malaikat bin nahar di waktu malam, warba'ati akharin bilail, dan 4 yang lainnya di waktu. Jadi jumlah malaikat yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu orang itu berjumlah 4 malaikat. Tapi malaikat yang disebutkan ini sebetulnya bukan jumlah, artinya hanya malaikat yang di sebelah kanan itu mencatat amal kebaikan, di sebelah kiri mencatat amal keburukan, kemudian ada yang menjaga kita dari arah belakang dan arah depan. Jadi ada 3 arah kita dijaga oleh malaikat.